Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdausinta Maulina, yang kali ini akan membahas mengenai machine learning dengan sub pembahasan yakni K-means. Ya kan, kita udah tahu K-means sendiri sebagai salah satu metode clustering di pembelajaran machine learning ini. Nah, gimana sih K-means itu? Ayo kita mulai membahasnya dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Apa sih pengertian dari K-means? Nah, K-means sendiri merupakan salah satu unsupervised machine learning algorithms yang paling sederhana dan populer. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk menemukan grup dalam data dengan jumlah grup yang diwakili oleh variabel K. Dan variabel K sendiri adalah jumlah cluster yang kita inginkan. Kemudian nih, ada beberapa ciri K-means yang sudah dirangkum. Nah, di sini ada 5 ciri dari K-means itu sendiri ya kawan. Yang pertama adalah K-means sangat cepat dalam proses clustering. Ciri yang kedua adalah K-means sangat sensitif pada pembangkitan sentroid awal secara random. Ciri yang ketiga, yakni K-means memungkinkan suatu cluster tidak mempunyai anggota. Ciri yang keempat adalah K-means bersifat tidak unik atau berubah-ubah nih, terkadang baik, terkadang juga hasilnya jelek. Dan yang terakhir, ciri yang kelima, yakni K-means sendiri sangat sulit mencapai global optimal. Nah, gimana untuk algoritma K-means itu sendiri? Nah, algoritma K-means itu sendiri akan kita cari tahu ya. Ini untuk mempermudah kita nantinya lanjut lagi untuk membuat program K-means itu sendiri. Di sini algoritma K-means tersedia menjadi 6, yakni algoritma yang pertama, jadi harus tentukan terlebih dahulu nilai K sebagai cluster yang ingin dibentuk. Kemudian algoritma yang kedua atau langkah yang kedua ini akan membangkitkan nilai K sentroid atau titik pusat cluster pada awal secara random. Nah, algoritma K-means yang ketiga adalah hitung jarak setiap data ke masing-masing sentroid, dan algoritma K-means yang keempat adalah setiap data memiliki sentroid yang terdekat. Kemudian algoritma K-means kelima adalah tentukan posisi sentroid baru dengan cara menghitung nilai rata-rata dari data-data yang memilih pada sentroid yang sama. Kemudian ke langkah yang terakhir ya, yakni K-means yang keenam, kembali ke langkah 3 jika sentroid yang baru atau sentroid yang lama datanya setelah di-compare nggak sama. Kemudian algoritma ini selesai kalau semuanya sudah berjalan sempurna. Nah, gak ada salahnya kan untuk kita membahas contoh soal K-means, karena dengan cara kita membahas contoh soal K-means, kita akan tahu lebih dalam mengenai K-means itu sendiri. Oke, di sini ada soal untuk membuat program menggunakan K-means dengan data sesuai dengan keinginan. Nah, saya di sini mengambil program dari Iris kemarin, yakni yang ada 150 data dan ada 4 spesies itu yang nantinya saya akan membuat data tersebut menjadi atau menggunakan algoritma K-means. Nah, kita udah dulu ya slide-nya, nanti kita akan bahas ke program selanjutnya. Jadi tetap stay tune terus, karena habis ini kita akan membahas program K-means sendiri beserta algoritmanya yang sudah diimplementasikan ke dalam program.
Ya, kita akan membahas lagi dengan Kamins dan kita akan masuk ke dalam programnya. Di sini saya sudah menyiapkan folder khusus untuk Kamins yang isinya adalah data train. Data train ini sendiri adalah data dari Nearest Neighbor atau Iris yang kemarin kita sudah ada 150 data ya di dalamnya. Nah, kita coba data ini kita coba buka terlebih dahulu. Ini bentuknya Excel, jadi ini istilahnya untuk datanya nanti. Nah, seperti kemarin kawan, ini ada sepaleng, sepalwidth, petaldoen dan petalit dengan spesies 4 ya, 3 ya, ada sentosa, versicolor dan virginica. Kemudian kita kembali lagi di sini ada Kamins yang bentuknya Java ya kan. Di sini nanti kita akan membahas programnya. Kita buka dulu. Nah, di sini mulai dari public Kamins. Nah, ini ada variabel ya kawan ya, ada static string, training attribute, ini dimulai dari 0, kemudian private static string ya kan, title atributnya, dan data training. Data trainingnya ini adalah data Excel tadi, yakni berada di folder kuliah pen semester 2 machine learning, kemudian data train. Nah, di sini juga ada double class ya kan, ada private static double. Di sini ada cluster atribut, ada juga cluster Euclidean yang nanti ini untuk menghitung, dan static integer nearest cluster ini sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini saya memakai pemrograman Java untuk melakukan codingan ya dari Kamins ini sendiri. Nah, ini kita mulai. Ini nanti tampilannya ada seperti ini kawan. Jadi dimulai dari public static void main. Jadi ini akan dikompil terlebih dahulu. Kemudian ada perintah inputkan data training. Nanti kita masukkan data trainingnya kita mau berapa. Kemudian ini integer nilai K sesuai dengan data trainingnya kita tadi mau berapa ya kan. Kemudian ini test data. Nah, test data ini nantinya yang akan mengcluster atribut. Kemudian juga ada ini juga di training ya atributnya, dan akan dihitung dengan Euclidean. Oke. Nah, di sini juga ada private static string ya kan. Di sini nanti munculnya berupa array atau barisan-barisan gitu. Jadi kita bisa melihat hasilnya nanti setelah kita compile. Nah, di sini kita masuk ke baris yang ini. Kemudian data telah masuk dengan jumlah baris keberapa. Jika data tersebut nantinya sudah berjalan, kita masukkan data dan datanya nanti ada di baris keberapa nanti akan diketahui. Oke, daripada kita berlama-lama kawan kita membahas codingannya, kita langsung saja masuk ke programnya ya. Kita masuk lewat CMD terlebih dahulu atau terminal. Nah, kita masukkan ya, kita compile terlebih dahulu apakah ini bisa berjalan. Nah, ternyata bisa berjalan. Kemudian kita hapus ini. Kita hapus C-nya.
akan menghitung 150 data, dan dia udah diketahui jumlah barisnya ada 150 data dengan jumlah kolomnya ada 5 data. Ya kan, kita bisa hitung tadi di Excelnya. Ini ada 5 data sama 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Nah, di sini Kamins pada indeks ke-1 masukkan nilai K. Kita coba ini ada. Ya, tadi 1, 2 nih dihitung, terus dihitung sampai nanti dia akan berhenti di nearest cluster yang sama. Jadi ini 2 sudah ketemu 2, ya kan? Jadi dia akan berhenti di nearest yang sama. Jika ini berbeda, ini proses dilanjutkan karena indeks pada Kamin pada indeks ke-6 ini seperti ini, belum ada yang 2 gitu, belum ada yang sama. Jadi sesuai dengan PPT atau penjelasan tadi di awal, jika prosesnya itu datanya antara data lama dan data baru itu tidak sesuai, maka prosesnya akan kembali ke nomor 3 dan ini terus looping, terus berulang-ulang sampai dia bertemu di nearest cluster yang sama. Oke, sekian dulu penjelasan mengenai nearest network kali ini. Maaf, penjelasan mengenai Kamins kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.